Ya, Sobat Trader, kali ini kita akan membahas mengenai analisa mingguan forex gold dan oil tanggal 5 sampai 9 September 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jumat lalu telah dirilis data NFP dari Amerika Serikat dan hasilnya datanya mix. Semuanya sebenarnya tidak bagus datanya, tapi data NFP lebih baik karena lebih tinggi dari prediksinya. Namun karena dianggap datanya mix, jadi tidak bisa dijadikan acuan yang paling tepat ya. Jadi harus dikombinasikan dengan teknikalnya dan juga berdasarkan data-data mingguan yang akan dirilis pada minggu ini. Terutama saat ini akan lebih banyak lagi data GDP yang akan dirilis. Pada hari Senin ini akan dirilis data GDP jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Diprediksi akan mengalami penurunan. Untuk data retail sales Uni Eropa akan dirilis pada jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan prediksinya masih negatif. Ya, tapi mengalami kenaikan dari minus 1,2% ke minus 0,7%. Kemudian pada hari Selasanya akan dirilis data suku bunga Australia pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada berikutnya jam 21 waktu Indonesia bagian Barat akan dirilis data ISM non-manufacturing PMI yang diprediksi akan mengalami turun dari 56,7 ke 56,0. Pada hari Rabunya akan dirilis kembali data GDP dari Australia yang diprediksi akan mengalami penurunan dari 0,8% ke 0,6%. Tapi masih plus ya. Kemudian akan dirilis kembali data dari employment change ya, data tenaga kerja Uni Eropa yang diprediksi tetap 0,3% dan data GDP Uni Eropa yang diprediksi juga tetap 0,6%. Dan sebelumnya jam 16 juga akan dirilis pernyataan Gubernur Bank Sentral Inggris Bailey yang mengenai kebijakan moneternya. Kemudian pada jam 21 ada data EVA PMI yang diprediksi naik dari 49,6 ke 61,1 ya, data Kanada. Dan juga pada jam yang sama ini data yang penting sekali, yaitu keputusan dari naik atau turunnya tingkat suku bunga dari Bank Sentral Kanada. Untuk hari Kamis akan banyak data yang penting sekali, yaitu jam 6.50 waktu Indonesia bagian Barat ada data GDP dari Jepang yang prediksinya 0,5%. Kemudian ada pernyataan Gubernur Bank Sentral Australia Lowe jam 10:05 dan data suku bunga dari Bank Sentral Uni Eropa itu akan dirilis jam 18.45. Berikut juga jam 19.30 setelah rilis suku bunga Bank Sentral Eropa akan ada konferensi pers mengenai kebijakan moneter Bank Sentral Eropa dan juga pernyataan Lagarde jam 21.15 ya. Nah, biasanya untuk ngambil Euro USD di sini ya, ini akan sangat hati-hati sekali karena begitu banyak data maupun pernyataan dari pejabat Bank Sentral dari Uni Eropa. Kemudian jam 22 ada data dari perubahan persediaan minyak mentah dari Amerika Serikat ya.
Ini berpengaruh kepada pergerakan USD oil. Diprediksi minus 3,326 juta ya ke 0,080 juta ya. Jadi persediaannya mengalami peningkatan. Ya, ini bisa membuat harga minyak bumi mengalami penurunan ya kalau stoknya meningkat. Nah, untuk hari Jumat akan ada data Selandia Baru, yaitu Electronic Card Retail Sales yang diprediksi akan mengalami kenaikan dari minus 0,2% ke 0,5%. Ya, dan kemudian jam 19.30-nya akan ada data perubahan tenaga kerja Kanada yang diprediksi mengalami kenaikan walaupun masih minus, yaitu dari 30,6 ribu ke minus 8.800. Nah, setelah data ekonomi ini kita akan bahas teknikalnya, dimulai dari pergerakan dolar indeks. Kita bisa lihat pergerakan dolar indeks prediksi akan konsolidasi ya, cenderung menurun antara level 109.41 sampai 109.64. Jika melewati 109.40 maka akan turun ke 108.85 hingga 108.17. Nah, tapi kalau konsolidasinya melewati level 109.65 maka dolar indeks masih akan meneruskan kenaikannya ke level 109.93. Untuk gold diprediksi jika mampu melewati area level 1718 sampai 1723, maka gold akan meneruskan kenaikannya ke level 1752.00. Jika tidak mampu melewati 1723, maka akan berbalik kembali turun ke 1679.00. Untuk USD oil diprediksi bahwa USD oil akan naik dari 85.71 ke level 90.65, dan jika mampu melewati level 90.65 maka akan terus naik ke level 96.49. Jika tidak mampu melewati level 90.65 maka akan kembali turun ke level 85.71. Ya, ini juga akan sangat ditentukan oleh data persediaan minyak mentah Amerika tadi ya. Untuk USD CHF hari Seninnya kan akan dirilis data GDP. Nah, diprediksi bahwa USD CHF jika tidak mampu melewati area level 0.9855 sampai 0.9885 maka akan turun ke level 0.9745 hingga level 0.9691. Tapi jika mampu atau kuat melewati level 0.9855 hingga level 0.9885 maka USD CHF akan meneruskan kenaikannya ke level 0.9988. Untuk Euro USD diprediksi jika kuat turun melewati level 0.9895 maka akan meneruskan penurunan ke level 0.9778. Tapi jika tidak mampu melewati level 0.9895 maka akan kembali naik ke level 1.0088 hingga level 1.0264. Untuk GBP USD diprediksi akan terus turun ke level 1.1439. Jika tidak mampu melewati level 1.1439 maka akan berbalik kembali naik ke level 1.1619. Untuk USD JPY setelah terjadinya pin bar ini diprediksi akan turun ke level 138.31 hingga
Jika mampu melewati level 13830 atau 25, maka akan terus turun ke level 136.82. Tapi jika tidak mampu melewati level 138.25, maka akan kembali naik, berbalik naik ke level 140.24 sampai level 140.79. Untuk Aussie USD diprediksi dapat kembali naik, meneruskan kenaikannya ke level 0.6852, dan jika mampu melewati level 0.6860, maka akan terus naik ke level 0.6922. Tapi jika tidak mampu melewati level 0.6860 dan berbalik turun ke level 0.6764, dan jika melewati level 0.6760 maka akan terus turun ke level 0.6683. Untuk NZD USD diprediksi ini akan konsolidasi di antara level 0.6060 sampai level 0.6158. Jika mampu melewati 0.6160, maka akan terus naik ke level 0.6216. Dan untuk USD Kanada saat ini diprediksi jika mampu meneruskan penurunannya hingga level 1.3106, bahkan dapat menembus level 1.3100, maka akan terus turun ke level 1.3034 sampai level 1.2975. Tapi jika penurunannya tidak mampu melewati level 1.3100, maka USD Kanada akan berbalik kembali naik ke level 1.3221. Demikian Sobat Trader, analisa mingguan forex gold dan oil pada tanggal 5 sampai 9 September 2022. Trade by yourself and safe trading.